Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferdi Arafa. Saya dari Teknik Telekomunikasi, kelas 0801 TT 0801 dengan NIM 1080125000020. Di sini saya mau merangkum beberapa materi fisika dari mulai hukum kolom sampai dengan eh apa kapasitor. Jadi di sini kita bakal bahas yang pertama adalah hukum kolom. Jadi apa itu hukum kolom? Hukum kolom adalah eh, konsep dimana membahas gaya tarik menarik atau tolak menarik antara dua muatan. Rumusnya itu adalah F sama dengan K per Q1 Q2 per R pangkat 2. Jadi hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan tentang gaya tarik menarik atau tolak menarik antara dua muatan listrik. Muatan sejenis akan saling tolak menolak, sedangkan muatan berlawanan jenis akan saling tarik menarik. Rumusnya adalah F adalah sebagai satuan dari gaya kolom, Newton satuannya. Terus K adalah konstanta tetap yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Terus Q1 dan Q2 adalah besar muatan kolom. Jadi kita bacanya Q1 dan Q2, muatan kolom pertama dan juga muatan kolom kedua. Terus R adalah jarak antar muatan. Jadi Q1 dan Q2 itu muatannya punya jarak dan R-nya itu di dalam satuan meter. Kita bahas soal dari si contoh soal hukum kolom ini, di mana dua muatan titik masing-masing sebesar 2 mu kolom dan 4 mu kolom terpisah pada jarak 2 meter. Jadi antara muatan satu dan kedua itu punya jarak 2 meter. Lalu yang ditanya, hitunglah besar gaya dari kolom yang dialami dua muatan tersebut. Jadi kita tahu kalau misalnya si Q1 itu dia 2 mu kolom. Dan yang kedua itu 4 mu kolom. Punya jarak R sama dengan 2 meter. Dan kita tahu bahwa satuan dari konstanta untuk menghitung rumus gaya kolom itu tadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Terus kita bisa cari F atau kolom sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 2 dikali apa namanya? Dikali 4 per R kuadratnya itu berarti 2 meter, berarti 2 kali 2 pangkat 2. Dan di sini jangan lupa kalau misalnya besar gaya kolom per 1 mu kolom itu 10 pangkat minus 6. Jadi ini di sini bakal kita kaliin dengan 10 pangkat minus 6. Dan karena di sini ada 2, maka 10 pangkat minus 6 ini bakal dikali 2 juga. Maka nanti hasilnya yang atas ini bakal jadi, kita hitung dulu, 10 pangkat 9 dikali ini bakal jadi 8, terus dikali sama 10 pangkat 12 minus per 4. Ini bisa kita coret jadi 2. Tinggal 10 kali 10 9 kali 10 dikali 2 kali 10 minus 12.
nanti hasilnya ketika dikalikan adalah 2 kali 9 adalah 18, dan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12. Ini kalau misalnya perkalian pangkat tinggal dikurang pangkatnya jadi 10 pangkat minus 3. Jangan lupa satuannya Newton meter kuadrat per C pangkat 2. Itu kita bahas soal kolom yang pertama. Terus di sini ada juga lalu yang kedua ada materi tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Eh, Arah medan listrik dari muatan positif akan keluar secara radial, sedangkan muatan negatif akan masuk secara radial atau memutar. Rumusnya sendiri adalah E sebagai kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, dan juga eh, K konstanta, Q sama dengan muatan sumber per R pangkat 2, yaitu jarak di pangkat 2. Di sini kita tahu kalau misalnya itu Q-nya ini eh, satu satu mu kolom, dan juga R-nya itu sebanyak sebesar 3 cm. Tapi karena kita mau pakai satuan meter, maka kita ubah dibagi 100 yaitu 0,03 meter. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 3 dikali 10 pangkat 2. Terus kita tinggal masukkan ke rumus. Dan tadi masih sama, untuk konstantanya ini masih di 10 pangkat 9 pangkat 10 pangkat 9. Dan satuan untuk mu-nya itu masih dalam bentuk 10. C-nya ini bakal dalam bentuk 10 pangkat 6 per 1 mu kolom. Maka di sini kita tinggal masukin dengan rumus yang tadi. E itu sebentar. E itu sama dengan konstanta dikali Q per R pangkat 2. Yang kita masukin, E-nya ini adalah yang dicari. Lalu kita masukkan satuannya konstanta itu 9 kali 10 pangkat 9. Terus kita kali dengan Q atau satuan muatan positifnya sebanyak 1, tapi satuannya itu 10 pangkat minus 6. Maka di sini kita kali 10 pangkat minus 6 aja. Kayak cuma 1 doang. Nggak usah dikali. Dan juga yang bawahnya itu 0,03 meter. Karena R-nya kuadrat maka bakal dipangkatin 2, jadi bakal jadi 3 kali 10 terus dipangkatin 2, dan ini dalamnya minus 2. Nah, nanti bakal jadinya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6. Di sini sebenarnya bisa kita coret yang ini sama yang ini bakal jadi 3, 10 pangkat 3. Terus ini nanti dibagi dengan 3 kali
karena 3 dikali 3 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2, maka nanti hasilnya menjadi 9 dikali 10 pangkat minus 4. Ya, di sini kita bisa tarik lagi sebagai 9 kali 10 pangkat 3 per 9 dikali 10 minus 4. Maka nanti hasilnya menjadi kita bisa coret. Terus karena ini dia naik bakal jadi plus, maka hasilnya 1, nggak usah ditulis sebenarnya. Terus 10 pangkat 7 karena 3 tambah 4, 4-nya menjadi plus, maka ini jadi 3 plus 4 yaitu 7. Hasilnya 1 dikali 10 pangkat 7, satuannya adalah Newton Coulomb. Oke, yang ketiga di sini ada hukum Gauss, di mana hukum Gauss ada cara cepat menghitung kuat medan listrik pada benda simetris seperti bola konduktor dengan menghitung muatan yang terkurung di dalam suatu permukaan. Konsep utama pada bola konduktor sendiri, di dalam bola itu harus medan listriknya 0 karena semua muatan itu ada di kulit luar. Dan di luar bola dianggap seperti satu titik muatan di pusat. Rumus kulit bola sendiri itu E dikali Q dikali K dikali Q per R kuadrat. Di sini kita ambil contoh soal sebuah bola konduktor dengan jari-jari 10 cm memiliki muatan 2 mu Coulomb. Tentukan kuat medan listrik pada titik yang berjarak 20 cm atau 0,2 meter dari pusat bola. Di sini kayak biasa kita bakal pakai rumus yang tadi, yang kedua yaitu E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Muatannya nanti bakal jadi Newton per C. Kita bakal kasih lihat dulu dari R-nya itu 10 cm atau sorry. Kita nggak pakai 10 cm. R-nya itu dia minta yang di jarak 20 cm. Maka 20 cm itu 0,2 meter. Nah, ini bola konduktor dengan jari-jari 10 cm. Maka apa namanya? Ini cuman jari-jari dari sebuah bolanya. Dia punya muatan sebesar 2 mu Coulomb. 2 mu Coulomb. Kita masih sama konstantanya itu pakai ini konstanta standar 9 kali 10 pangkat 9. Dan satuan per mu-nya itu bakal dikali dengan 10 pangkat 6. Maka masih pakai yang tadi. Konstantanya adalah 9 kali 10. Dikali dengan Q-nya itu 2 dikali 10 pangkat 6. Per R pangkat 2-nya itu, nah tadi kan 0,2 meter, berarti 2 kali 10 minus 1 dipangkatin 2. Ini ya. Maka nanti bakal jadinya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat 6. Ini 18 dikali 10 pangkat 15 per
4 kali 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat minus 2. Nanti hasil akhirnya berarti ini bisa dicoret, ini jadi 2. Nah, terus ini dicoret bakal jadi 4,5. Ini bakal jadi, oh sorry, ini minus 6. Maka nanti ini bakal jadi 3, sementara ini bakal naik ke atas menjadi plus 2. Nanti 3 di sini bakal plus 2. Berarti hasil akhirnya 4,5 dikali 10 pangkat 5 Newton kolom. Atau kalau misalnya mau dijumlahin, ini bakal jadi 45, kosongnya ngikut 450.000 Newton kolom. Ini. Oke, sekarang lanjut yang materi ketiga. Di sini kita bakal bahas yang materi keempat, yaitu potensial energi listrik atau energi persatuan muatan. Jika medan listrik adalah besaran vektor punya arah, maka yang sekarang ini potensial listrik ini besaran yang skalar, yang hanya cuman punya nilai. Konsepnya itu usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dengan rumus V sama dengan K per Q pangkat R. Q per R. Dengan satuannya V tadi itu, V itu volt. Karena cuma membahas si listriknya aja, bukan magnet. Kalau magnet tadi pakai Newton per kolom, kalau listriknya saja berarti pakainya volt. Kita lihat dulu. Di sini kita tadi pakainya V sama dengan Q per R aja. Sorry. Dikali konstanta K Q per R. Kita lihat dulu konstantanya masih sama. Pakai konstanta 9 pangkat 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Dan juga di sini R-nya itu 0,1. 0,1. Terus Q-nya itu 5 farad, 5 mio kolom. Di sini satuan per kolomnya masih sama, dikali 10 pangkat minus 6. Maka langsung aja kita cek di sini. V volt sama dengan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya itu 5 kali 10 pangkat 6 minus 6 pangkat minus 6. Lalu R di sini nggak dikali, maka masukin aja 10 pangkat minus 1. Karena 0,1 itu 10 pangkat minus 1. Di sini kita bisa langsung coret-coret aja. Ini ke sini, ini sisa 3. Ini berubah jadi plus, bakal plus 1. Maka nanti jadinya 9 kali 5 itu 45. Dikali 3 pangkat 10 pangkat 4 itu nanti hasilnya puluhan ribu. Jadi 4504 kosongnya ada 4, berarti 450 volt. Di sini ada materi yang terakhir, yaitu arus arah kapasitor. Jadi kapasitor ini adalah alat yang memanfaatkan konsep medan dan potensial listrik untuk menyimpan energi. Jadi konsepnya itu ada 2 plat konduktor sejajar yang dipisahkan oleh osilator dengan rumus utama itu Q per volt, kolom per volt. Energi yang tersimpan nanti
bakal menjadi W sama dengan setengah per kolom dikali volt pangkat 2. Kita di sini bakal lihat kalau kita mau cari C. C itu kan tadi rumusnya Q per volt ya. Kolom per volt. Dan untuk mencari wattage atau watt itu W sama dengan setengah kolom volt per kali 2. Itu. Sebenarnya ini bisa disederhanakan, cuman ini bisa disederhanakan. Jadi nanti jadinya mungkin untuk watt nanti bisa jadi setengah dikali karena C-nya itu masuk ke sini. Q per V terus dikali V pangkat 2. V pangkat 2 dibagi ini masih bisa jadi V. Berarti nanti W-nya ini bisa menjadi 1/2 kali Q kali V. Nah, ini mungkin bisa digabungin. Sekarang tinggal kita masukin. Kapasitansi 10 μ. Ini berarti C-nya 10 μ. Satuannya masih tetap di 10 pangkat 6 minus 6. 10 μ gimana sih? μ. F ini satuannya jadi 10 pangkat minus 6. Terus untuk voltasenya ini ada di 12 volt. Nah, yaudah, tinggal kita masukin ke dalam rumusnya yang tadi udah disederhanakan menjadi wattage watt sama dengan setengah dikali Q itu 10 pangkat minus 10 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan 12 volt. Dan nggak perlu dipangkat 2 karena tadi kita udah sederhanakan watt yang pertama ini menjadi watt yang terbaru. 12 dikali setengah itu nanti jadi 6. Maka nanti di sini 60. Oh, nggak usah. Karena ini 10 pangkat 10 minus 6 berarti ini bisa jadi 10 pangkat minus 5. Karena ibaratnya ini plus 1. Atau plus 1 dikurang min 6 itu jadinya min 5. Sekarang tinggal kita jumlah semua. 6 dikali 10 pangkat 5 minus 5. Ini nanti hasilnya menjadi karena di sini ada minus 5, berarti di belakang koma harus ada 4 angka. Berarti 0,0006 joule untuk si muatan yang tersimpan di dalam kapasitor gitu. Jadi sekian rangkuman materi dari semester 2 batch pertama sampai setengah untuk UTS. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.